Berikutnya ada teori evolusi. Nah, di segmen video ini kita akan membahas teori evolusi yang diungkapkan oleh beberapa ilmuwan, antara lain teori oleh Lamarck, Darwin, dan oleh Weismann. Nah, yang pertama ada teori dari Lamarck. Teori ini seringkali dibahas dengan menggunakan jerapah, jerapah yang dulunya berleher pendek dan sekarang berleher panjang. Lamarck ini mengungkapkan bahwa evolusi terjadi akibat adanya respon makhluk hidup terhadap lingkungannya. Makhluk hidup ini memperoleh sifat dari lingkungan dan kemudian sifat itu akan diwariskan ke generasi berikutnya. Dia mengungkapkan seperti itu karena didasarkan fakta yang pertama, penemuan fosil makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup saat ini. Kemudian adaptasi makhluk hidup yang sangat baik terhadap lingkungannya. Beberapa contoh dari teori Lamarck ini antara lain rusa yang sering berlari cepat menghindari serigala akan mengembangkan otot lari yang kuat. Nah, kemudian tadi juga jerapah mengembangkan lehernya yang tinggi untuk menggapai dedaunan yang tinggi. Jadi leher jerapah dulunya itu pendek seperti ini. Nah, karena makanannya itu tinggi, jerapah ini akan berusaha meraih makanannya itu. Karena makanannya tinggi, jadi jerapah ini menyesuaikan, beradaptasi dengan lingkungan dengan memiliki leher yang semakin tinggi. Sifat leher yang tinggi ini, yang panjang ini, akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu teori yang dikemukakan oleh Lamarck. Nah, namun kemudian ada tokoh yang namanya Weismann. Weismann ini menyatakan bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada generasi berikutnya atau keturunan. Teori ini menentang teori yang dikemukakan oleh Lamarck. Kenapa Weismann bisa menyimpulkan seperti itu? Dia melakukan percobaan dengan melakukan pemotongan ekor tikus dan mengawinkan sesamanya selama 22 generasi. Ternyata di setiap generasi tidak pernah menghasilkan tikus yang ekornya pendek. Generasi tikus yang ke-23 ekornya tetap panjang. Nah, contoh lain yang kita bisa lihat adalah tanaman bonsai. Tanaman bonsai merupakan tanaman yang diatur, dimodifikasi sedemikian rupa supaya dia memiliki bentuk tubuh yang unik, yang pendek, tebal, dan estetik. Tapi ketika tanaman itu dikawinkan dan menghasilkan organisme baru, tidak membentuk tumbuhan seperti yang sebelumnya, seperti induknya yang sudah memiliki bentuk yang unik. Hasil perkawinannya tetap tumbuhan normal. Jadi, sifat-sifat yang diperoleh dari lingkungan hasil adaptasi itu tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Di teori Lamarck akhirnya digugurkan oleh teori Weismann. Kemudian ada lagi ilmuwan bernama Darwin, ilmuwan yang sudah sangat terkenal dengan teori evolusinya. Dia menyimpulkan beberapa hal terkait dengan evolusi makhluk hidup. Yang pertama adalah spesies memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Sumber daya alam di bumi terbatas, maka terjadi kompetisi untuk bertahan hidup. Nah, kemudian adanya variasi dalam populasi makhluk hidup. Antara individu yang satu dengan individu yang lainnya tidak memiliki sifat yang persis sama. Variasi inilah yang nantinya bakal diwariskan. Nah, ketika Darwin ini mengungkapkan teori evolusi, pada saat itu sudah dikenal adanya mutasi pada makhluk hidup. Mutasi gen sudah dikenal pada saat itu. Nah, kemudian proses evolusi ini berlangsung secara lambat dari generasi satu ke generasi lainnya. Populasi lambat laut menjadi teradaptasi lebih baik terhadap lingkungannya. Nah, organisme yang seringkali dibahas dalam teori evolusi Darwin adalah burung finch, burung yang ditemukan di Kepulauan Galapagos. Burung finch ini memiliki beberapa spesies yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Ada yang paruhnya berfungsi untuk memakan biji, ada yang berfungsi untuk memakan buah, dan lain sebagainya. Bentuk dari kakinya juga bermacam-macam sesuai dengan adaptasi terhadap lingkungannya, sesuai dengan lingkungan dia hidup.
Nah, kemudian dalam evolusi dikenal adanya homologi dan analogi. Homologi merupakan organ tubuh yang memiliki bentuk asal sama, namun fungsi yang berbeda. Bisa kita lihat dari gambar di sebelah kiri ini, ada tangan manusia, kemudian ada kaki kucing, ada sirip lumba-lumba, dan ada sayap kelelawar. Keempat bentuk organ ini memiliki fungsi yang berbeda. Tangan manusia untuk memegang, kaki kucing untuk berjalan, sirip lumba-lumba untuk berenang, dan sayap kelelawar untuk terbang. Namun, kalau misalkan kita melihat dari anatominya, dari struktur organ penyusunnya ini, keempat organ ini memiliki asal yang sama. Cuman bedanya modifikasi untuk tiap makhluk ini berbeda, karena disesuaikan dengan fungsi masing-masing yang berbeda pula. Nah, kebalikan dari homologi itu adalah analogi. Organ tubuh yang asalnya berbeda, tapi memiliki fungsi yang sama. Contohnya adalah sayap kelelawar dan sayap kupu-kupu. Sayap kupu-kupu dan sayap kelelawar jelas asalnya berbeda ya, tetapi mereka memiliki fungsi yang sama yaitu untuk terbang. Homologi dan analogi ini merupakan salah satu cara untuk menentukan evolusi pada makhluk hidup. Selain homologi dan analogi, ada juga namanya embriologi perbandingan, yaitu metode dengan melihat embrio makhluk hidup. Kesamaan embrio ini digunakan sebagai petunjuk adanya evolusi. Kalau misalkan ada dua spesies yang berasal dari nenek moyang yang sama, keduanya memiliki kemungkinan kemiripan yang besar pada embrionya. Nah, ini merupakan contoh perbandingan embrio pada manusia dan embrio pada anak ayam. Kalau kita lihat di sini ada kemiripan. Nah, itu tadi materi tentang teori evolusi dan juga asal-usul makhluk hidup. Terima kasih dan sampai jumpa pada seri video selanjutnya.